المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dengan bertahan demi sesat kita sadari. Salawat dan salam atas pesannya kita hadiahkan di ruhul alam, yakni Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syafaat beliau bisa kita harapkan di hari yaum la yanfa'u malun wa la banun illa man Allah biqalbin salim. Yang tidak berguna harta, anak serta jabatan, kecuali yang sejahtera hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pada kita mengucapkan salawat kepada beliau dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya berhati dosa kita yang hadir di tengah kita. Dan saya berhati bapak-bapak serta ibu-ibu, khususnya jemaah kajian satu subuh yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk segala waktu yang kita masuk kepada pandangan atau bertausiah, bagaimana agar berada pada kita haruskan Haji Salman Al-Farisi SDMA. Pada Ustaz kami persilakan maupun jemaah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita mengadakan kajian tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kajian perdana. Dan insyaallah kita akan membahas dan mengkaji kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham rahimahullah, yang beliau ini wafat tahun 218 Hijriah. Jadi buku Sirah Nabawiyah ini buku klasik, ya, buku atau kitab yang ditulis oleh Ibnu Hisham yang beliau wafat tahun 218 Hijriah. Kemudian kitab ini menjadi rujukan para ulama sirah nabawiyah, baik di masa hidup setelah beliau maupun hingga sekarang. Hampir semua atau bisa dikatakan semua kitab-kitab sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW itu mengutip dari buku beliau. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, sebetulnya kita sedang mengkaji, mendalami sejarah seorang nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Muhammad SAW." Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tauladan yang baik, uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapapun yang menginginkan dan mengharapkan Allah dan hari akhirat.
wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya kita belajar sejarah Rasulullah ini karena memang kita diwajibkan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai teladan. Oleh karena itulah kita sangat penting bagi kita untuk mengkaji sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, karena dengan mempelajarinya kita semakin mendalami dan mengetahui tindak tanduk, perilaku, akhlak dan lain sebagainya pada diri Rasulullah SAW. Kemudian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi, ya, subhanallah, yang wajib disebutkan namanya ketika manusia masuk Islam. Jadi kalau orang masuk Islam wajib menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Ya kan? Kalau orang masuk Islam nggak disebutkan nama Muhammad, sah nggak Islamnya? Nggak sah. Ya. Jadi penting. Ya, Nabi Muhammad SAW wajib disebutkan ketika seorang ingin masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka Islamnya nggak sah. Ya, ini menunjukkan bahwa penting kita belajar sejarah Rasulullah SAW. Itu apa kita sebutkan ketika kita akan masuk Islam atau seorang mau masuk Islam? Ya, kalau seandainya kita tidak mengetahui dan tidak mendalami bagaimana tindak tanduk dan nama Nabi Muhammad SAW juga disebutkan di setiap azan. Setiap azan wajib disebutkan. Kalau tak ada nama Nabi Muhammad, maka tak ada azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu juga dalam qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika qomat. Begitu juga nama Nabi Muhammad SAW disebutkan ketika sholat. Enggak sah sholat kita kalau tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Asyhadu an la ilaha illallah, wajib disebutkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah interaksi kita dengan nama Nabi Muhammad SAW ini yaumiyan, setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap sholat. Ya, disebutkan ketika azan, disebutkan ketika qomat, disebutkan ketika sholat. Dan menyebutkannya itu menunjukkan bahwa menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW ini, ya. Setiap saya menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, saya dapat pahala nggak, Pak? Hah? Bu, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Menyebutkan nama Nabi dapat pahala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan saya melafazkan nama Muhammad supaya dapat pahala, bagaimana? Ucapkan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi caranya begitu. Ya. Saya menyebutkan nama Muhammad SAW dapat pahala, dan Bapak Ibu juga menjawabnya dengan melafazkan salawat juga mendapatkan pahala. Satu ibadah, ya, satu ibadah yang kita lafazkan, yang ibadah ini atau amalan ini juga dikerjakan oleh Allah. Nah, coba bayangkan Pak, kita banyak beribadah, kita sholat, ya. Ya Bu, kita sholat, kira-kira Allah sholat enggak? Enggak ada kan? Kita tahu Allah sholat, Allah puasa, Allah bayar zakat, enggak ada disebutkan. Tapi berselawat, subhanallah, satu amalan yang cara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat dengan sebuah ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau cerita tentang para malaikat
adalah makhluk Allah ya, yang paling mulia, yang merupakan pembantu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diutus Allah kepada seluruh manusia, para malaikat. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu taslima, dan sampaikan salam. Satu amalan yang merupakan ibadah, ganjarannya besar ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya, bukan hanya kita yang melaksanakannya, tetapi Allah juga melakukan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari ungkapan ataupun rentetan yang saya sampaikan ini, kira-kira belajar sejarah Nabi Muhammad SAW penting apa enggak? Penting. Ya. Saya mengucapkan Nabi Muhammad, Bapak Ibu tinggal sholawat aja. Kira-kira pahalanya besar apa sedikit? Besar. Besar apa kecil? Besar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu di antara sholawat itu Bapak Ibu, di antara sholawat itu ya, itu ada terdapat pada orang yang ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, dia bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dikatakan ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah ya. Dikatakan orang yang ditimpa musibah kemudian sabar, kemudian mengatakan sesungguhnya kami ini milik, maka bagi mereka lah selawat dari Tuhan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara kita ingin mendapatkan, kalau kita dapat musibah, kita sabar, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna. Tetapi subhanallah Bapak Ibu, kalau kita mau dapat selawat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak perlu menunggu ditimpa musibah. Kan gitu kan? Kira-kira Bapak Ibu-ibu mau enggak ditimpa musibah? Pasti semua enggak mau ditimpa musibah kan? Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menunggu dapat musibah dulu baru dapat selawat dari Allah. Macam mana caranya? Berselawat aja kepada Rasulullah SAW. Berselawat kepada Rasulullah SAW, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang berselawat untukku satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya berapa kali? Ya subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu tahu nggak artinya sholawat itu? Ustaz, gimana apa fadilah sholawat itu rupanya? Kenapa kok makin kali kata Ustaz seolah-olah sholawat itu? Kan gitu kan? Sholawat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dari kata-kata as-sholat. Sholat. As-sholatu merupakan doa. Sholat itu dari sisi bahasanya doa. Maka Bapak Ibu, kalau kita sholat itu sebetulnya kita sedang berdoa kepada Allah. Ya. Bahkan kalau kita sholat, sesungguhnya Bapak Ibu kita tidak membutuhkan doa. Kalau seandainya kita sholat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dengan sholat itu diijabah doa-doa kita. Ya, dalam sholat itu Bapak Ibu semuanya kan doa sebetulnya. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah supaya kita senantiasa bisa terus membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu kan? Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan doa apapun yang kita baca pada sholat itu semua bisa bermakna doa. Sampai Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu juga semua doa. Sampai assalamualaikum juga doa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam Bapak Ibu, ya ketika ditimpa sebuah
kegalauan pikiran yang istilahnya terganggu, kemudian jiwa yang kurang tenang ya, Bapak Ibu dirahmati Allah salam, Bapak Ibu dirahmati wa ja'altu qurrata aini bis shalah. Kata Rasulullah, aku jadikan penyejuk pandangan, pelipur mataku, penenang hatiku dengan salat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya salat dan begitu pula sebetulnya hebatnya salat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan kepada Rasulullah SAW, untuk Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, kita yang berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan selawat kepada Rasulullah. Ketika kita membacakan salawat sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah yang berselawat untuk kita. Coba bayangkan Pak, Allah yang berselawat untuk kita. Allah berselawat untuk kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, maknanya Allah menyebutkan segala macam kebaikan. Jadi kalau Allah kan tidak berdoa namanya Pak. Kalau kita berdoa, ya kan? Kalau kita berdoa kepada Allah, kalau Allah menyebutkan kebaikan, apa perlu namanya doa? Enggak. Berarti ya Allah Subhanahu wa taala bukan berdoa, tetapi berkomitmen untuk kita mencukupi hajat kita, untuk mencukupi kebutuhan kita, mencukupi segala itu hanya dengan sholawat. Subhanallah. Begitulah hebatnya fadilah berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu memang sengaja dipilihkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai nabi terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Maka Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan merupakan penutup para nabi, kata Allah. Ya, jadi kenapa disebutkan di sini penutup para nabi, bukan disebutkan penutup para rasul? Ya, karena antara nabi dengan rasul artinya beda. Ya. Kalau nabi itu dilantik oleh Allah dengan wahyu bahwa dia seorang nabi, dan nabi itu dilantik sebagai seorang nabi belum tentu jadi rasul. Bisa jadi Bapak Ibu dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilantik sebagai seorang nabi, dan risalahnya bukan risalah baru. Risalahnya adalah risalah nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya. Jadi gitu Pak. Ketika risalah nabi sebelumnya yang diwajibkan untuk disampaikan oleh nabi yang mendapatkan wahyu ini, maka dia adalah nabi dan bukan rasul. Paham Pak kira-kira Pak? Nanti kalau ditanya kita, Bu, apa beda nabi dan rasul? Jadi kalau nabi itu disampaikan Allah kepadanya wahyu, dilantik sebagai seorang nabi dan diwajibkan kepadanya untuk menyampaikan risalah nabi terdahulu. Ya, risalah nabi terdahulu. Dia tidak punya risalah yang baru. Ya, dia hanya menyampaikan risalah nabi terdahulu. Tapi disampaikan kepadanya wahyu dan dilantik sebagai seorang nabi. Adapun Rasul, Bapak Ibu dirahmati Allah, seorang nabi yang padanya ada risalah baru. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Makanya disebutkan di sini wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi. Ya, berarti tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak yang ngaku. Kira-kira banyak yang ngaku jadi nabi, Pak? Hah? Asalkan dapat wangsit sedikit, tiba-tiba udah diklir. Waduh, subhanallah, saya nabi, saya rasul. Waduh, subhanallah. Yang lagi lebih parahnya, ya, yang lebih parahnya orang tebing pula itu, Pak. Orang tebing. Ya, jadi nabi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatamah nabiyyin. Nabi Muhammad SAW adalah merupakan nabi terakhir. Kalau sudah nabi terakhir, berarti sebagai rasul terakhir.
Karena banyak juga orang yang berargumentasi, Pak, ya, beralasan bahwa yang ditutup Allah itu adalah Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, tapi tidak disebutkan Rasul terakhir. Nah, ini berarti dia nggak paham, ya, beda makna Nabi dan makna Rasul, ya, nggak paham dia bahwa Rasul itu tidak akan mungkin bisa jadi Rasul kalau dia tidak menjadi seorang Nabi. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bangsa Arab. Ini kadang-kadang kita sering mendengar, apalagi ini sekarang di era informasi, yang informasi itu masuk bukan kalau zaman dulu masih masuk di ruang tamu TV, sekarang udah masuk kamar, Pak. Betul, ya kan? Sambil tidur pun kita bisa dapat informasi, sambil berbaring dapat informasi. Kalau zaman dulu itu sampai ruang tamu aja ada TV dapat informasi, atau koran datang. Ya, kalau sekarang update baru beberapa menit kejadian di luar negeri sana udah sampai sama kita pindah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak yang menjelek-jelekkan atau merendahkan bangsa Arab. Kan gitu, Pak, ya. Padahal tujuannya Bapak Ibu bukan ingin merendahkan bangsa Arab, sebetulnya ingin merendahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Rasulullah ini diutus Allah Subhanahu Wa Taala dari bangsa Arab? Nah, ini ada hikmahnya. Adapun Nabi dan Rasul sebelumnya diutus Allah Subhanahu Wa Taala dari bangsa lain, dan yang paling banyak dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim, Ismail dari Siti Hajar, kemudian dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak, dari Nabi Ishak ini lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub inilah lahir keturunan orang-orang Bani Israel, dan banyak dari kalangan Bani Israel yang lahir dari keturunan mereka para Nabi dan Rasul. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Nabi Ismail alaihissalam ini, Nabi Ismail dari Siti Hajar, dan Siti Hajar ini orang Arab Kipti, Arab Mesir. Kemudian dibawa Nabi Ibrahim ke Mekah, sampai di Mekah menikahlah Nabi Ismail alaihissalam dengan suku Jurhum. Nanti kita akan jalani kisahnya nanti, Pak. Tapi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari pernikahan inilah kemudian terus sampai lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, takdirkan Nabi terakhir ini berasal dari keturunan Arab? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang Arab zaman dulu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan bangsa yang punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan, sebuah bangsa yang tinggal di tempat yang kering, tandus, dan tidak mempunyai kekuatan ekonomi dan peradaban yang hebat seperti bangsa-bangsa lain ketika itu. Zaman dulu ada Yunani, gitu ya, Pak, ya. Ada Romawi, ada Persia, bangsa-bangsa yang pada mereka ada peradaban yang luar biasa. Ya. Kemudian juga bangsa Arab ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sebuah bangsa yang hidupnya susah sulit, bahkan mereka makan makanan yang sebetulnya tidak layak untuk dimakan, ya, susah sulit, air aja pun payah di Arab itu. Itulah bangsa Arab, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, tersebar di kalangan mereka sebuah perilaku yang sangat hina, yaitu menyembah berhala, menyembah patung. Hina. Ya, mereka jadikan patung sebagai sesembahan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga menyebar di kalangan mereka
judi, minuman khamar. Ya, itu sudah biasa di kalangan bangsa Arab. Dan mereka Bapak Ibu dirahmati Allah tidak sama sekali menghargai perempuan. Perempuan itu Bapak Ibu itu hina sekali di masa jahiliyah. Ya. Bahkan kalau punya anak perempuan itu malu. Sehingga kalau punya anak perempuan Bapak Ibu zaman dulu itu karena malu itu ditanam hidup-hidup itu anak perempuan. Ya. Sebuah bangsa yang sangat terbelakang. Ya, dari sisi apa? Dari sisi menghormati kaum wanita. Jadi perempuan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin dinikahi dilemparkan aja sobat atau ke bahu wanita itu otomatis perempuan itu wajib mau jadi istri. Nah, gitu loh. Ya. Belum lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf nih antara perilaku jahil. Nah, jadi mana anaknya yang mirip sama laki-laki yang menikahinya di antara 10 itu, maka anak itu jadi anaknya. Nah, kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sengaja masalah mengutus Allah Subhanahu wa taala di sebuah kaum yang begitu, supaya apa? Supaya tidak perubahan. Tetapi Bapak Ibu dirahmati Allah, di antara kumpulan orang-orang Arab ini, ya, sehingga pada zaman dulu juga pada zaman dulu, ya, yang membuat risalah Nabi Muhammad SAW jadi tersebar luas di seluruh dunia ini, memang tetap Allah pilihkan bangsa Arab. Kenapa? Karena orang-orang Arab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun mereka punya kebiasaan buruk, tetapi mereka merupakan bangsa yang sangat intens, sangat perhatian kepada sesuatu yang membuat mereka mulia. Apa itu di antaranya Bapak Ibu dirahmati Allah? Di tengah mereka ada Ka'bah. Ka'bah itu warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka menjaganya, memuliakannya. Ya, walaupun mereka menyembah berhala, baik. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Abraha datang mau menghancurkan Ka'bah. Ya, kan? Ketika itu tentara Abraha itu mengambil unta-unta ada sekitar 200 ekor unta diambil oleh tentara Abraha. Kemudian Abdul Muttalib datang kepada Abraha. Kemudian Abraha bikin tawaran, wahai Abdul Muttalib, kau biarkan kami menghancurkan Ka'bah. Kalau ditengoknya Abraha ini punya tentara banyak, 60.000 orang pasukan tentara Abraha ini. Sementara di Arab itu Bapak Ibu paling banyak pun bisa menghimpun aku ini pemilik unta, kembalikan unta itu sama. Walaupun Rabbul Yahmi, kata Abdul Muttalib, itu Ka'bah itu ada pemiliknya di atas. Jadi walaupun mereka menyembah berhala Bapak Ibu, ya, mereka juga sangat memuliakan Ka'bah itu dan yakin bahwa Ka'bah itu pasti dijaga oleh Allah. Ya, boleh. Jadi kalau mau hancurkan silakan aja. Kalau berani mereka. Itulah keyakinan Abdul Muttalib yang merupakan keyakinan orang-orang Quraisy. Jadi di antara Bapak Ibu dirahmati, di antara kehebatan orang-orang Arab ini punya keyakinan yang tinggi tentang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka menyembah berhala. Ya. Jadi bukan mereka bilang nanti berhala kami akan menjaga kita. Gitu. Mereka pun tahu betul berhala mereka tidak bisa menjaga Ka'bah itu. Justru kata Abdul Muttalib, "Wallahi Rabbul Yahmi." Nanti ada Tuhan yang menjaga Ka'bah itu. Nah, Bapak Ibu kan tahu akhir dari ceritanya, Abraham musnah, ya, babak belur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam jiwa orang-orang Arab ini Bapak Ibu ada sebuah jiwa patriotik.
Ya contohnya Bapak Ibu ketika mau meletakkan Hajarul Aswad, jadi Rasulullah kan pernah terlibat dalam pembangunan Ka'bah itu sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, Ka'bah itu karena sudah mulai rusak, kemudian dibangun kembali. Ketika kabilah yang paling berhak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat. Satu lagi juga bilang begitu, satu lagi juga bilang begitu. Sampai akhirnya ada yang pakai mangkok, kemudian diirisnya tangannya keluar darah, kemudian mengatakan tidak ada yang boleh menghalangi kabilah kami meletakkan Hajarul Aswad itu kecuali harus berperang dengan kami. Sampai mau menumpahkan darah hanya karena perkara meletakkan Hajarul Aswad. Ini sebuah bangsa yang hebat, Pak. Ya. Gara-gara hanya meletakkan Hajarul Aswad itu rela berperang. Kenapa? Karena mereka sangat yakin tentang kemuliaan itu. Itu orang-orang Arab, orang-orang Mekah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Rasulullah SAW ketika itu akhirnya membentangkan sorbannya, kemudian meletakkan batu Hajarul Aswad itu di atas sorban masing-masing kabilah, meletakkan Hajarul Aswad itu tempatnya kembali, sehingga tidak jadi pertumpahan. Nanti kita juga akan kisahkan. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, begitulah hebatnya jiwa patriotik dan perjuangan orang-orang Arab di masa jahiliyah. Kemudian kenapa dipilihkan Allah Subhanahu wa taala di kalangan bangsa Arab Nabi kita Muhammad SAW? Karena orang-orang Arab ini Bapak Ibu punya kebiasaan berdagang. Ya, berdagang. Makanya ada surat pendek Bapak Ibu namanya surat Quraisy. Bapak Ibu apa enggak surat Quraisy? Li'ilafi Quraisyin. Ya, ada dua perjalanan dagang orang-orang Quraisy. Ya. Rihlat asy-syita'i was-shaid. Ada perjalanan musim dingin, ada perjalanan musim panas. Kalau musim dingin Bapak Ibu mereka ke Yaman, kalau musim panas mereka ke Syam. Jadi ini sejarah. Surat Quraisy yang singkat itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW ada hikmahnya kenapa berasal dari bangsa Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini Bapak Ibu punya kebiasaan dagang sejak zaman dulu, sejak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir pun sudah punya kebiasaan berdagangnya itu setiap tahun 2 kali. Yang pertama kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan aktivitas dagang ini ya, menjadikan Nabi Muhammad SAW ini ketika beliau menyampaikan dakwah di salah Islam, kemudian orang-orang Mekah masuk Islam, maka Islam itu dengan mudah cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena apa? Karena perjalanan dagang itu, Pak. Ya. Subhanallah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, ya, Indonesia ini ya sudah lama, Indonesia ini sudah lama menjadi negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, betul nggak? Ya Pak, zaman-zaman penjajah ya, Inggris, Portugis, Belanda menjajah Indonesia, masuk Islam sudah banyak. Dari mana masuknya Islam? Dari jalur perdagangan. Ya, ketika mereka berdagang di Yaman, kemudian barang-barang dari Yaman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah sampai ke India, ke Gujarat, dari Gujarat sampai ke Aceh, sampai ke Indonesia. Yang nyampe itu bukan cuma barang dagangan, tetapi Islamnya juga nyampe. Ini menunjukkan bahwa itulah rahasia kenapa Allah utus Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Mereka punya perjalanan dagang yang membuat Islam itu cepat tersebar. Dengan jalur perdagangan itulah maka Indonesia ini menjadi umat Islam penduduknya yang terbesar dibandingkan umat lain di Indonesia. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Itulah pilihan Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dipilihkan dari bangsa Arab. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, dipilihkan dari bangsa Arab Bapak Ibu yang dirahmati Allah karena mereka suka berperang memang. Suka berperang. Jadi kehidupan orang-orang Arab itu selain dari pedagang, Pak, bagaimana supaya bisa makan,
biar bisa hidup, saling perang, saling serang. Ya, nanti ketika berperang maka harta orang yang diserang kalau kalah itu Pak, nah, itu nanti diambil jadi harta rampasan, kambing-kambing, hewan ternak, hasil-hasil perkebunan, emas dan sebagainya. Itu jadi ghanimah itu sudah biasa di zaman masa Arab dulu. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kekuatan itu pula lah maka Islam mudah sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mencatat dalam sejarah, Islam itu pernah berkuasa di Spanyol selama 400 tahun. Subhanallah. Sekarang udah hilang, Pak. Ya, zaman dulu itu pernah sampai sebegitunya, ratusan tahun Islam berkuasa. Bahkan di Eropa itu Bapak Ibu di berbagai belahan negeri di Eropa, bahasanya bahasa Arab, bahasa komunikasinya bahasa Arab, bajunya baju Arab, penduduknya semua begitu. Subhanallah. Bahkan di masa para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Rusia itu lahir para muhaditsin. Ya, di Uzbekistan, di Rusia. Ya, bahkan Imam Bukhari itu dari Bukhara itu Rusia. Imam Muslim dari Naisabur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Karena apa? Karena kemampuan ekspansi militernya orang-orang Arab. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mudah mereka sampai ke Romawi, sampai ke Persia, dan Islam berkembang sampai ke perbatasan di Cina. Itulah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab sebagai tempat turunnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga ini maaf Pak, kalau saya boleh menjelaskan tentang aspek politik, ya, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus di kalangan bangsa Arab? Karena dari sisi politik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sistem kekuasaan di Arab itu mewakili sistem kekuasaan di seluruh dunia. Ya, kalau kita bilang sekarang ini lagi musimnya sistem demokrasi kan Pak ya. Sistem demokrasi itu kan sistem utusan. Cuman bedanya kalau sekarang ini sistem demokrasi itu bapak-bapak, ibu-ibu milih, kemudian utusan bapak duduk di majelis di sebuah tempat di mana mereka menjadi wakil, ya kan, untuk menyampaikan aspirasi, kan gitu ya. Kalau zaman dulu bapak ibu memang tidak ada pemilihan, tetapi yang menjadi perwakilan mereka adalah siapa? Kepala-kepala kabilah. Mereka bisa berembuk. Makanya di Arab, di Mekah dulu Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Nabi pun, itu namanya ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu gedung besar di Mekah, ya. Dan ketika itu Bapak Ibu, disitulah kepala-kepala kabilah itu sering kumpul untuk membuat produk hukum. Darun Nadwah. Ya, banyak produk hukum. Ada yang dikeluarkan hukum yang baik, karena memang ketika produk hukum itu dibahas, kebetulan nih yang bahasnya orangnya lagi baik-baik gitu. Ada produk hukum yang dibahas jahat, ya, zalim, karena memang kebetulan yang membahas produk hukum ini lagi jahat-jahat orangnya. Itu dari Nadwah. Kapan produk hukum yang baik? Itu bahkan pernah terjadi di zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu Bapak Ibu, sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, itu ada salah seorang Yaman, ya, ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia dizalimi, diambil hartanya, kemudian nggak dikembalikan, sampai Az-Zubaydi ini orang Yaman ini teriak. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, ya sekitar umur 25 tahunan lah gitu kira-kira, atau 35 tahun Pak. Dan orang-orang Quraisy tidak mau membantuku untuk mengembalikan hartaku yang diambil oleh Al-As bin Wa'il, pembesar Arab, ya, pembesar Quraisy. Maka aku akan teriak kepada masyarakat dunia bahwa orang Quraisy semuanya mencuri. Orang Arab ini Pak, ya, orang Arab. Jadi Bapak Ibu, ketika dia teriak itu orang Arab takut, sehingga berkumpullah beberapa pemuka kabilah, kemudian membuat sebuah hukum, namanya apa? Namanya Hilful Fudur.
Dan dalam produk hukum itu disebutkan siapapun yang datang ke Mekah tidak boleh dizalimi, tidak boleh diambil hartanya demi stabilitas ekonomi. Nanti kalau Mekah ini dikenal sebagai tempat yang tidak aman, maka ditakutkan nanti orang tak mau datang ke Mekah. Akhirnya terciptalah sebuah hukum, produk hukum, siapapun yang dizalimi di Mekah orang luar maka wajib dilindungi. Maka orang yang ambil harta tadi dengan produk hukum tadi didatangi, termasuk Nabi Muhammad SAW, belum jadi Nabi ketika itu, datang ke As bin Wa'il, kemudian mengambil hartanya dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Itu dijaga. Orang-orang Quraisy itu bikin produk hukum yang jahat. Apa produk hukumnya? Produk hukumnya ya wajib memboikot Muhammad. Nah, itu kan produk hukum, Pak. Maka semua orang Quraisy tidak boleh berinteraksi, berhubungan, baik itu sosial ekonomi kepada Muhammad, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarga besarnya dari Muttalib dan Bani Hashim. Ini produk hukum jahat. Jadi zaman dulu apa yang dirahmati Allah, proses parlementarian juga sudah ada. Di situ juga ada sistem kerajaan. Karena memang Bapak Ibu dirahmati Allah, masing-masing kabilah itu ada rajanya, ada kepalanya. Di situ juga ada sistem presidensial. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, di masyarakat jahiliyah itu ada yang menonjol dan memimpin semua kabilah. Ada sistem Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau zaman sekarang kita kenal tentang apa oligarki politik, Pak. Oligarki politik itu kalau sekarang kita kenal dengan 9 naga gitu, Pak. Zaman dulu ada nggak 9 naga? Ada, Pak. Ada 9 naganya dulu. Namanya siapa? Ada Urwah bin Mas'ud, pembesar orang kaya dari Taif. Ada juga Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Dialah yang membiayai segala propaganda yang mengganggu dakwah Rasulullah. Ya, kenapa? Ada banyak. Jadi ada juga. Sehingga tentang Al-Walid bin Mughirah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan orang yang satu. Dalam surah Al-Mudaththir, aku jadikan hartanya berlimpah ruah, wa banina syuhuda, anak-anaknya sebagai saksi tentang kehebatannya. Itu Al-Walid bin Mughirah. Memang enggak pernah nampak dalam sejarah Rasulullah SAW. Bapak ibu-ibu pun dengar nama ini baru ini kan Bapak Ibu. Biasanya kalau sejarah Rasulullah kan Bapak Ibu depannya siapa? Abu Lahab, kan gitu ya Bu. Apalagi Abu Jahal. Memang Abu Jahal sama Abu Lahab yang bermain di permukaan. Yang membiayai siapa? Yang membiayai supaya orang-orang musyrikin Mekah itu tetap kafir, itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Yang dia orang kaya setiap musim haji, infak untanya 10.000 ekor unta setiap tahun. Bayangkan Pak, satu ekor unta itu harganya 25 juta misalnya. Jadi kalau 10.000 berapa? 10.000 kali 25 juta, 250 miliar setahun. Itu sekedar infak untuk musim haji aja, belum yang lain lagi. Itulah yang membuat orang-orang kafir Quraisy ini juga bertahan untuk tetap kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi lengkap Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, lengkap. Kemudian orang-orang Arab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun dari sisi itunya udah kita bahas semua, mereka termasuk orang-orang yang kalau mencuri itu malu. Orang Arab itu malu kalau mencuri. Ya. Kalau kita Bapak yang dirahmati Allah, kalau nggak nyuri malah malu. Ini banyak orang seperti itu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati orang Arab itu malu mencuri, malu berzina. Apa tandanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tandanya ketika perempuan-perempuan berbaiat kepada Rasulullah, ya kan? Berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ada perempuan-perempuan yang datang ke Rasulullah kemudian berbaiat. Kemudian Rasulullah SAW, berbaiatlah kalian wahai para perempuan sahabiat, Allah yusyrikna, supaya kalian jangan menyekutukan Allah. Nah, kalau itu oke. Wa Allah yasrikna, supaya jangan mencuri. Nah, itu boleh protes itu. Kenapa protes? Wahai Rasulullah,
Kalau menyekutukan Allah, kami bersedia untuk berbaiat, kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mencuri, ngapain lagi kalian baiat? Mencuri itu urusan kabilah-kabilah tertentu. Jadi mencuri itu bukan kebiasaan orang Quraisy. Ada memang kabilah tertentu yang hobinya merampok. Jadi kalau kalian berbaiat, apa? Kami tidak pernah mencuri. Wala yaznin, supaya jangan berzina. Berzina. Kami termasuk perempuan-perempuan yang anti berzina. Jadi orang-orang Arab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, walaupun mereka ya menghinakan para wanita, tetapi mereka anti perzinahan. Ya, kecuali orang-orang jahat saja. Jadi perzinahan itu di kalangan orang-orang bangsa Arab itu bukan sesuatu yang tersebar luas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, maka dengan belajar sirah nabawiyah ini kita tahu bagaimana mengetahui sejarah. Karena dari sirah nabawiyah inilah kita bisa tahu sejarah Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya karena Islam ini Bapak Ibu seorang ulama besar, namanya Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menulis buku yang berjudul Al-Bidayah wal Nihayah. Dari pertama sejak bumi diciptakan ya, bukunya segini. Dari mulai Allah menciptakan bumi ini, kemudian kisah Nabi Adam itu diceritakan sama Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wal Nihayah. Karena Islam itu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau juga menulis buku Nihayatul Fitan wal Malahib. Apa yang akan terjadi dari mulai dengan turunnya Al-Quran dengan para ulama, maka sejarah itu Bapak Ibu bukan hanya sejarah yang telah lalu, sejarah yang mungkin akan terjadi pun sudah bisa ditulis. Subhanallah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dengan belajar sirah nabawiyah ini kita semakin mudah memahami Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca itu Bapak Ibu tidak terlepas dari perjalanan hidup Rasulullah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mengikut kepada peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, ketika kita baca Al-Quran, oh ini ya, contohnya apa Pak? Contohnya surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ini kan tentang Abu Lahab. Dilaknat Allah. Dikatakan Allah celaka. Padahal dia belum mati lagi. Belum neraka, ya. Belum mati aja dia masuk neraka. Makanya banyak orang yang tanya sama saya, Ustaz, enak lah yang hidup di zaman Rasulullah, bisa jumpa dengan Rasulullah. Saya bilang sama dia, iya, kalau Bapak hidup di zaman Rasulullah jadi Abu Bakar, alhamdulillah. Sempat jadi Abu Lahab. Na'udzubillah. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar sirah nabawiyah ini kita semakin paham Al-Qur'an. Kemudian dengan belajar sirah nabawiyah ini Bapak Ibu, kita belajar tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Bapak Ibu berakhlak sama orang tuanya. Bapaknya walaupun sudah wafat ketika Rasul dalam kandungan, berakhlak kepada ibundanya. Rasul berakhlak kepada istrinya Siti Khadijah. Ya, Rasulullah SAW berakhlak kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada para sahabat, ya, kepada kaum muslimin akhlaknya luar biasa, kepada orang berilmu, kepada orang bodoh, kepada orang tinggi, kepada orang rendah, kepada orang kaya, kepada orang miskin, semua Rasulullah SAW berakhlak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mempelajari sirah nabawiyah ini nampak sama kita tentang akhlak Rasulullah SAW. Dan bahkan Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu berakhlak kepada musuhnya sekalipun. Sama musuh aja akhlaknya. Walaupun dia musuh kita, bukan berarti kita halal untuk tidak berakhlak. Dan disitulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berkompetisi, berperang dengan akhlak. Tetapi Rasulullah SAW juga menunjukkan kepada kita, walaupun berakhlak bukan berarti lemah. Ini kadang-kadang karena berakhlak lemah Pak. Udahlah, biarin aja lah. Itu namanya tidak berakhlak.
Kalau sampai ada kezaliman, ada kejahatan, justru orang-orang yang berakhlak ini melemah, maka kejahatan dan kezaliman itu berkuasa. Maka Rasulullah menunjukkan akhlak, bahwa akhlak itu bukan kelemahan. Orang jahat, orang zalim lebih berkuasa daripada orang berakhlak, maka yang tersebar adalah kejahatan dan kezaliman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan dari sejarah Rasulullah, yang harus berkuasa itu adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah ya hikmah daripada belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah nanti dalam perjalanannya melalui kitab ini kita akan banyak ya berinteraksi dengan perjalanan hidup Rasulullah, dan insya Allah pada masa yang akan datang kita mulai dari sejarah Nabi Ibrahim dulu, cikal bakalnya Nabi Ibrahim itu sampai wafatnya Rasulullah SAW. Insya Allah kalau diberikan umur yang panjang dan kesempatan, kalau seandainya pun habis sampai wafatnya Rasulullah, kita sambung lagi Pak, era Khulafaur Rasyidin, ya 4 khalifah. Kalau misalkan sudah habis 4 khalifah, kita sambung lagi masa khalifahnya Bani Umayyah, kita sambung lagi Bani Abbasiyah. Yang seharusnya kita jalankan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.